Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la Alhamdulillah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini masih bisa melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan sumber dari segala sumber rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan coba mengangkat sebuah judul, rahmat dan keberkahan bagi orang yang beriman dan yang bertakwa. Akan tetapi azab dan siksa bagi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Berangkat dari ayat surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Al-A'raf ayat 96. Lalu Allah mempertanyakan, kenapa disiksa? Ketika mereka diberikan nikmat yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa harta benda, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita lupa, membuat kita lalai terhadap silonya dunia ini. Maka Allah mempertanyakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Mereka terlelap tidur, ketika itu tiba-tiba datang azab Allah yang sangat dahsyat. Kita baru menyaksikan
di negeri kita yang tercinta, Cianjur umpamanya, masih basah bibir kita membicarakannya. Masih ramai berita-berita diberitakan di medsos, media massa. Kenapa demikian? Menurut kabar berita yang beredar pada saat ini, bahwa di Cianjur marak terjadi misionaris, kristenisasi. Umat Islam nilainya ditukar dengan supermi, umat Islam nilainya ditukar dengan beras, umat Islam ditukar nilainya dengan uang. Dan ada lagi yang lebih parah, yang merajalela, adalah praktek penyelewengan atau penyimpangan seksual yang jenis laki-laki suka terhadap sesama jenisnya, begitu juga perempuan suka terhadap sesama perempuannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Setiap terjadi kemaksiatan yang berupa penyimpangan seksual semacam ini, maka banyak di dalam Al-Quran yang dicontohkan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajab yang selalu Allah berikan kepada mereka yang melakukan penyimpangan seksual itu, yaitu adalah gempa bumi, angin topan, kemudian tanah longsor. Lalu Allah mengubur mereka dengan rumah-rumahnya sendiri. Apakah ini ada di dalam Al-Quran? Sudah dialami masa-masa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kemudian nanti kami akan menjelaskan secara detail. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, selanjutnya Allah mempertanyakan lagi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain, ketika mereka sedang sibuk dengan pekerjaan mereka? Allah mendatangkan siksaan itu, Allah mendatangkan musibah itu, kita tidak pernah tahu. Ketika itu kita digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Didatangkan angin puting beliung, didatangkan banjir bandang, bahkan air yang dari darat yang dikirim ke laut, laut pun menolak dengan datangnya tsunami. Semua pertanyaan itu harus kita jawab. Allah mempertanyakan kepada kita. Maka di ayat lain Allah mengatakan, afa aminu makrallah. Kata Allah, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallah illal qaumil khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal tipisnya keimanan penduduk negeri yang para rasul diutus kepada mereka pada saat itu. Hal ini semakna apa yang disebutkan oleh firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 98. Ketika itu Allah berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin.
Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya pun itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka ajab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Maksudnya, tidak ada satu penduduk di negeri pun yang seluruhnya beriman kecuali kaum Nabi Yunus. Demikian itu terjadi setelah mereka menyaksikan adanya ajab-ajab Allah. Perihalnya sama dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. As-Saffat ayat 147 dan 148. Oleh sebab itu, jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hati mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya, membenarkan apa yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, mengikutinya, dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal ketaatan, dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka kami akan memberikan rahmat dan keberkahan yang berlimpah ruah yang datang dari atas langit, yaitu diturunkan hujan, dan yang datang dari bumi, ditumbuhkan tanaman-tanaman yang subur yang menghasilkan panen yang banyak kepada manusia, sehingga manusia mencukupi kehidupannya sehari-hari. Tetapi dalam firman selanjutnya Allah mengatakan, walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya, tetapi mereka mendustakan rasul-rasulnya, maka Allah menyiksa mereka dari perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal haram yang mereka kerjakan. Kemudian Allah memperingatkan orang-orang yang berani menentang perintah-perintahnya dan bersikap berani melanggar larangan-larangannya, yaitu afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman? Maksudnya penduduk negeri-negeri yang kafir itu merasa aman ketika Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepada mereka dari kedatangan siksaan kami, yaitu azab dan pembalasan kami yang sangat pedih, yang datangnya di malam hari, di waktu mereka sedang tidur lelap. Lalu Allah mempertanyakan lagi, atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, ketika mereka sedang bermain, yaitu waktu pagi. Mereka sedang sibuk bekerja, mereka sedang sibuk bermain, mereka sedang berleha-leha dengan keluarganya. Maka Allah mendatangkan azab secara tiba-tiba. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ya'manu makrallah illal qaumil khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ketahuilah saudara-saudara, dalam ayat lain Allah mengatakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah illa khamsina ama faqadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya,
maka dia tinggal dengan mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini adalah merupakan satu potret yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia pada saat itu, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengingkari kenabian Nuh alaihissalam, bukan hanya orang lain, akan tetapi dari keluarganya sendiri, yaitu anak dan istrinya. Tidak ada yang selamat pada saat itu kecuali orang-orang yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh, yaitu sekitar 80 orang beserta dengan binatang sepasang, kambing sepasang, sapi sepasang, ayam sepasang, dan lain sebagainya serba sepasang, naik ikut ke dalam kapal Nabi Nuh. Lalu Allah menimpakan banjir bandang, banjir yang besar, seluruh gunung kelelap oleh banjir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya ajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apakah ajab-ajab itu akan menimpa kita pada saat ini? Mungkin saja. Kalau seluruh penduduk negeri menghina agamanya, menghina nabinya, menghina ajaran-ajaran agamanya, menghina Al-Quranul Karim, insya Allah, Allah akan menimpakan ajab-ajab yang tidak terkira oleh kita pada saat ini. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpakan ajab yang telah menimpa kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaitu banjir yang menyeluruh. Tidak ada satupun gunung yang dilewatinya kecuali sudah terlelap oleh air banjir bandang. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh sebab itulah maka Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang mukmin mengerjakan amal-amal ketaatan sedangkan hatinya dalam keadaan takut, bergetar dan khawatir terhadap ajab-ajab Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang durhaka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan penuh rasa aman karena Allah memberikan kepada mereka istidraj, pada mereka agar mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa potret lagi akan kami sampaikan sebagai contoh. Salah satunya adalah contoh Nabi Hud alaihissalam. Ketika itu Allah memberikan ajab yang berupa angin kencang, bunyi guruh, tertimbun oleh pasir yang sangat panas. Kenapa? Karena mereka mengingkari Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud alaihissalam. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya mereka binasa. Kadzabat Adum fa kaifa kana adabi wa nujur. Kaum Ad pun telah mendustakan Hud, maka betapa dahsyatnya ajabku dan peringatanku. Al-Qamar ayat yang ke-18. Potret yang kedua yaitu pada kaum Nabi Soleh alaihissalam. Ajab yang ditimpakan kepada mereka adalah guntur yang menggelegar. Nabi Soleh alaihissalam diutus pada kaum Samud. Nabi Soleh diberikan mukjizat yang berupa unta betina yang keluar dari celah-celah batu. Akan tetapi kaum Samud membunuh unta itu. Padahal Allah sudah melarang mereka untuk membunuh unta itu. Allah menimpakan ajab kepada mereka yang berupa guntur yang menggelegar. Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 68, ka'allam yagnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal lissamud. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat ajab yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum kita. Akan tetapi lihatlah umatnya Rasulullah SAW yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruhnya diajab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada hamba-hambanya yang bersujud, masih ada hamba-hambanya yang datang ke masjid, masih ada hamba-hambanya yang mendatangi majelis-majelis taklim, masih ada hamba-hambanya yang bersujud di hadapannya, yang memohon keridhaannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir kami sampaikan, kaum Nabi Lut alaihi salam yang diberikan azab oleh Allah, gempa bumi yang disertai dengan angin kencang dan hujan batu serta tanah longsor, sehingga mereka tertimbun semua dengan rumah-rumah mereka. Kita saksikan yang terjadi, saudara-saudara. Dimanapun terjadi kemaksiatan, penyimpangan seksual, kalau sekarang kita istilahnya LGBT, kaum gay, kaum lesbian, mereka suka terhadap sesama jenis, dan perzinaan merajalela di mana-mana, sehingga mereka lupa kepada masjid, lupa kepada musola, lupa kepada majelis-majelis taklim, lupa kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengubur mereka dengan rumahnya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah masih melindungi kita, masih ada sepercik iman yang hadir di hati kita. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang mulia ini kami sampaikan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu memberikan keberkahan, selalu memberikan rahmat kepada kita, dan menjauhkan dari azab dan siksa yang sangat berat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba anil fahsai wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.